Bayangkan suasana pagi yang tenang. Udara masih segar, secangkir kopi hangat di tangan, dan seperti biasa, jari Anda langsung menuju aplikasi mobile banking di ponsel. Harapannya sederhana, mungkin hari ini ada kabar baik. Angka saldo bertambah atau mungkin sudah ada tanda-tanda pencairan rapel gaji pensiunan yang sejak beberapa bulan terakhir ramai dibicarakan di berbagai grup WhatsApp para purna bakti. Tapi ketika layar menyala, angka di sana masih sama, belum berubah sedikit pun. Namun pagi ini berbeda. Kabar dari Istana Negara benar-benar membuat banyak orang menegakkan punggung dan membuka mata lebih lebar. Setelah sekian lama menunggu kejelasan, akhirnya muncul estimasi resmi terkait pencairan rapel gaji pensiunan tahun 2025. Bukan lagi sekadar isu dari media sosial atau obrolan grup, tapi sudah dibahas langsung di lingkaran pemerintahan. Bahkan, disebutkan dalam laporan resmi bahwa bulan November 2025 akan menjadi waktu penentuan. Mengapa bulan November begitu penting? Karena di bulan ini, pemerintah menyiapkan dua agenda besar sekaligus, penyesuaian APBN perubahan, serta realokasi dana tambahan untuk pembayaran hak-hak pensiunan yang sempat tertunda akibat perhitungan kenaikan tunjangan dasar tahun lalu. Artinya, November bukan lagi bulan spekulasi, tetapi mulai menjadi bulan kepastian bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia yang telah menanti cukup lama. Banyak yang mungkin masih ragu. Benarkah kali ini benar-benar cair? Apakah saya termasuk penerimanya? Nah, disinilah letak pentingnya pembaruan informasi hari ini. Kabar dari Istana tidak hanya menyebut perkiraan waktu pencairan, tapi juga memberikan gambaran teknis perhitungan rapel berdasarkan kategori golongan pensiunan, masa kerja, hingga penyesuaian indeks kenaikan gaji yang sudah disetujui sejak triwulan pertama tahun 2025. Jadi, kalau Anda termasuk salah satu dari jutaan pensiunan yang masih menunggu kepastian, kapan hak Anda benar-benar cair, tetaplah di sini. Karena dalam video ini, kita akan membahas isi pengumuman resmi dari Istana, rincian mekanisme pencairan, dan alasan mengapa November 2025 menjadi bulan yang paling krusial bagi para pensiunan Indonesia. Sekarang, mari kita mulai membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik pengumuman besar dari Istana ini. Selama ini, banyak orang mengira kabar tentang rapel gaji pensiunan hanyalah isu tahunan yang selalu muncul menjelang akhir tahun, lalu menghilang tanpa kepastian. Namun kali ini situasinya berbeda. Pemerintah sudah memberikan sinyal yang jauh lebih konkret dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan beberapa pejabat tinggi telah berbicara terbuka tentang alokasi dana cadangan pensiun yang disiapkan untuk triwulan terakhir tahun 2025. Artinya, ini bukan lagi sekadar wacana, sudah masuk tahap teknis yang bisa dilacak dalam dokumen resmi negara sejak awal tahun. Pembahasan soal penyesuaian gaji ASN aktif dan dampaknya terhadap gaji pensiun juga sebenarnya sudah mulai mencuat sejak awal tahun. Saat itu banyak pensiunan mulai mempertanyakan, kapan mereka akan merasakan efek dari kenaikan gaji pokok yang diumumkan pemerintah untuk aparatur sipil negara. Seperti yang kita tahu, setiap kali ada kenaikan gaji ASN selalu diikuti dengan penyesuaian pada gaji pensiun. Hanya saja, mekanismenya membutuhkan waktu. Proses perhitungan ulang tunjangan dasar, penyesuaian indeks kenaikan, dan integrasi data antara Taspen, BKN, serta Kementerian Keuangan seringkali memakan waktu cukup lama. Dan inilah alasan mengapa pemerintah baru bisa memberikan estimasi waktu pencairan sekarang, karena proses administratif dan audit anggaran sudah mendekati tahap akhir. Beberapa sumber di lingkungan Kementerian Keuangan bahkan menyebut bahwa sistem pembayaran digital untuk pensiunan kini mulai diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pusat Keuangan Negara, SPAN. Dengan sistem ini, pencairan hak-hak pensiunan diharapkan bisa dilakukan lebih cepat dan transparan tanpa perlu menunggu proses manual seperti dulu. Menariknya lagi, Istana menegaskan bahwa pembayaran rapel kali ini akan mencakup seluruh kategori pensiunan,
baik PNS, TNI, Polri, maupun pejabat negara yang telah purna tugas. Itu artinya, tidak ada golongan yang akan ditinggalkan, hanya saja perhitungan nominal tetap disesuaikan berdasarkan golongan dan masa kerja terakhir. Sebagai contoh, pensiunan dengan masa kerja di atas 30 tahun tentu memiliki perhitungan rapel yang berbeda dibanding mereka yang pensiun di masa transisi atau dengan masa kerja lebih singkat. Bagi banyak pensiunan, kabar ini menjadi angin segar yang sudah lama dinantikan. Bayangkan saja, beberapa tahun terakhir biaya hidup terus meningkat, harga kebutuhan pokok naik, tarif listrik dan BBM menyesuaikan, sementara gaji pensiun relatif tetap. Banyak yang mengaku uang pensiun bulanan hanya cukup untuk kebutuhan dasar, bahkan harus pintar-pintar mengatur agar tidak defisit di akhir bulan. Jadi, wajar bila kabar pencairan rapel ini membawa harapan baru. Bukan semata karena jumlah uangnya, tapi karena ini bentuk nyata penghargaan dari negara kepada mereka yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun. Namun, di balik kabar baik ini, ada juga tantangan besar yang sedang dihadapi pemerintah. Salah satunya penyesuaian data penerima rapel. Selama 2 tahun terakhir, Taspen dan PT Asabri terus melakukan sinkronisasi data penerima aktif, penerima ahli waris, serta data pensiunan yang telah meninggal dunia. Tujuannya jelas, agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran dana. Sebab di beberapa tahun sebelumnya, sempat muncul kasus di mana dana rapel tertunda karena perbedaan data antara Taspen dan BKN. Kini, dengan sistem digital yang lebih terintegrasi, potensi kesalahan semacam itu diharapkan bisa ditekan seminimal mungkin. Lalu bagaimana dengan tanggal pastinya? Nah, berdasarkan laporan terakhir dari Kementerian PNRB dan BKN, pembayaran rapel direncanakan mulai dilakukan setelah finalisasi APBN perubahan, yang dijadwalkan selesai pada pertengahan November 2025. Artinya, jika tidak ada kendala administratif, pencairan kemungkinan besar akan dimulai pada akhir November hingga awal Desember 2025. Itulah mengapa banyak pihak menyebut November sebagai bulan penentu. Beberapa lembaga keuangan pemerintah seperti BRI, BNI, Mandiri, dan Mitra pembayaran pensiun juga sudah mulai melakukan simulasi sistem pencairan. Tujuannya agar ketika dana masuk, tidak terjadi keterlambatan teknis di tingkat cabang. Bahkan, beberapa cabang utama sudah diminta untuk memperkuat sistem server mereka karena diperkirakan akan terjadi lonjakan transaksi besar saat rapel cair secara serentak. Bagi sebagian pensiunan yang terbiasa menerima pembayaran melalui rekening langsung, ini tentu kabar yang sangat ditunggu-tunggu. Ada juga yang masih menerima melalui kantor pos atau lembaga perantara. Namun apapun metodenya, pemerintah menegaskan bahwa mekanisme pencairan akan tetap transparan dan seragam di seluruh Indonesia. Yang juga menarik, dalam pengumuman itu disinggung soal besaran rata-rata rapel. Berdasarkan simulasi dari Kementerian Keuangan, jumlah rapel yang akan diterima oleh masing-masing pensiunan bervariasi antara 2 hingga 6 bulan gaji pensiun, tergantung kapan kenaikan gaji ASN mulai diberlakukan secara efektif. Jadi misalnya, kenaikan gaji ASN berlaku per Januari 2025, tetapi baru dihitung untuk pensiunan di pertengahan tahun. Maka selisih dari Januari hingga bulan tersebut akan dihitung sebagai rapel. Bagi banyak pensiunan, nominal itu bukan sekadar angka. Di balik angka itu, ada rencana-rencana kecil yang sudah lama tertunda. Mungkin untuk memperbaiki rumah, membantu anak atau cucu kuliah, atau sekadar melunasi utang kecil yang menumpuk. Dan bagi para purna bakti, uang rapel ini bukan hanya hak, tetapi juga simbol penghargaan dan pengakuan atas pengabdian panjang mereka kepada negeri.